Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irna Melina, NIM 203030702120 dengan dosen Dr. Yunita Asmawati, SIP MSI, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 3 bagian 4, hubungan organisasi internasional dan masalah tanggung jawab. Kerjasama organisasi dan bantuan pembangunan global. Bentuk pembangunan organisasi internasional. Kerjasama diupayakan untuk mengakses investasi dan alokasi sumber daya. Ini menimbulkan ikatan-ikatan hubungan yang kompleks dan cepat berubah. Misalnya dalam bidang bantuan pembangunan, tujuan dari bantuan pembangunan yaitu untuk menjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat dunia. Manusia sebagai subjek sekaligus fokus utama pembangunan, mengartikulasi pencapaian tujuan melalui agenda-agenda pembangunan dan kemitraan global. Bantuan pembangunan global ini bertujuan untuk kelancaran kerjasama, terutama di bidang ekonomi. Organisasi internasional dapat menimbulkan tanggung jawab dan memberikan solusi untuk masalah dalam kerjasama antara dua negara atau lebih. Perkembangan sejarah organisasi internasional tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional. Komisi Hukum Internasional mencoba mengatasi masalah dan pasal-pasal tanggung jawab organisasi internasional yang diadopsi pada tahun 2011. Konsep tanggung jawab yang lebih seimbang dan berpotensi lebih ambisius daripada yang setelah di bidang tanggung jawab negara. Kerjasama organisasi internasional terhadap isu perdamaian dan keamanan global. Keamanan dan perdamaian. Hubungan hukum dalam operasional antara Dewan Keamanan PBB dari organisasi rasional telah berkembang di bidang kemitraan perdamaian dan keamanan internasional. Kekurangan sumber daya alam, keuangan, dan militer yang tersedia di Dewan untuk merapatkan sistem keamanan kolektif menyebabkan badan ini lebih sering beralih ke organisasi regional untuk berbagi beban tanggung jawab. Perdamaian dan keamanan. DKPPB mengungkapkan bentuk-bentuk hukum yang berbeda untuk kerjasama dengan organisasi-organisasi regional. Pengikatan kemitraan antara PBB dan organisasi regional di bidang perdamaian dan keamanan telah berkontribusi pada terjadinya masalah respon yang kompleks bagi tanggung jawab bersama atau bersama pengaturan kelembagaan kerjasama nasional dan operasional, meningkatkan permasalahan hukum baru dalam hukuman yang berlalu terhadap hubungan dengan organisasi lain. 3. Menggambarkan urgensi organisasi internasional dalam tanggung jawab dan hubungan isu perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Organisasi internasional dalam tanggung jawab dan hubungan. Menurut J.G. Starke 1972, masing-masing organisasi internasional dibatasi berdasarkan fungsi dan tanggung jawab hukum yang masing-masing memiliki lapangan kegiatan sendiri yang terbatas. Organisasi internasional bertanggung jawab dalam hubungan di bidang politik, ekonomi, sosial, contohnya mengatasi sengketa. Masalah kepentingan yang mendesak dan dalam tanggung jawab dan hubungan organisasi internasional yang harus diselesaikan seperti sengketa internasional. Contoh sengketa internasional. 1. Sengketa India-Pakistan mengenai status wilayah Kashmir. 2. Konflik antara Singapura dengan Malaysia tentang perebutan batu putih di Selat Johor.
3. Konflik laten antara Cina di satu pihak dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam di pihak lainnya. Sehubungan klaim Cina atas seluruh perairan Laut Cina Selatan ini dan masih banyak lagi yang lainnya. Sengketa internasional, kekuatan mengikatkan keputusan Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa internasional dalam kerangka PBB. 1. Klasifikasi sengketa internasional. 2. Penyelesaian sengketa internasional secara damai berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. 3. Penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan berdasarkan piagam PBB. 4. Kekuatan mengikuti keputusan masalah Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa internasional secara damai berdasarkan prinsip hukum internasional. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan dan yang bersifat mengancam integritas teoritis atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. 2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. 3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. 4. Prinsip bersama kedaulatan negara. 5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teoritis suatu negara. 6. Etikal baik dalam hubungan internasional. 7. Prinsip keadilan dan hukum internasional. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan 2 mekanisme penyelesaian: di luar pengadilan atau melalui jalur diplomatik. Dan kedua, penyelesaian secara hukum atau lewat pengadilan. Menyelesaikan di luar pengadilan dapat ditempuh dengan cara negosiasi, mediasi, jasa baik atau jasa pihak ketiga, konsiliasi, penemuan fakta, dan penyelidikan. Piagam PBB merumuskan tujuan terdirinya dari 4 hal pokok sesuai pasal 1 sebagai berikut. 1. Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional secara usaha bersama dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin membahayakan perdamaian dunia. 2. Mempereratkan pertalian persahabatan antar bangsa-bangsa yang didasarkan pada hal-hal yang sama dan hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. 3. Mencapai kerjasama dalam menyelesaikan soal-soal interaksi di lapangan ekonomi, budaya, kemanusiaan, dan menyempurnakan perharapan atas hak-hak manusia dan kebebasan asasi dengan tidak memandang perbedaan bangsa, jenis kelamin, bahasa, dan agama. 4. Menjadikan PBB sebagai pusat segala usaha yang mewujudkan cita-cita tersebut.